Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Elektorial Podcast dari KPU Kota Blitar. Selamat berjumpa lagi Sobat Elektorial dimanapun kalian berada di seluruh penjuru Nusantara. Masih dengan saya Hesti. Di episode kali ini kita akan membahas terkait pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Dan di sini saya sudah bersama dua narasumber yang sepertinya sesuatu bagi saya jadi grogi berada di sini. Selamat datang Bapak Budi Kastowo dan juga Bapak Rangga. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Kalau saya sehat, Pak Budi. Sehat. Oh, sehat semuanya. Harus sehat karena itu adalah modal utama kita untuk mengikuti pemilu ya, Pak ya. Siap. Jadi kesehatan itu akan menentukan aktivitas kita. Oke. Di tengah padatnya tahapan, pastinya tentu harus yang dijaga pertama adalah sehat. Siap. Kesehatan baik fisik maupun mental, nggih. Oh iya betul. Kesehatan mental itu yang malah harus digarisbawahi, karena orang sehat fisiknya kelihatan sehat gitu belum tentu mentalnya yang sehat. Baik, terima kasih. Pesan spesial ini sepertinya untuk saya. Baik. Pak Rangga, kesibukannya sekarang apa ini, Pak? Ya, tentunya kalau KPU sendiri di tengah-tengah tahapan kita ada dua tahapan yang sedang beririsan. Yang pertama kaitan dengan coklit yang nanti akan dilangsungkan sampai di tanggal 14 Maret, dan yang kedua adalah verifikasi faktual bakal calon anggota DPD yang prosesnya hari ini kita melakukan proses rekap, nanti akan ada proses perbaikan. Di luar itu kita terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pada masyarakat. Oke, sosialisasi dan pendidikan yang harus kita sebarkan terus kepada masyarakat ya, kesadaran akan pentingnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kalau Pak Budi sendiri nih, kan saya aktivitas sehari-hari kan di perpustakaan Bung Karno ya, Pak ya. Yang akhir-akhir ini sedang berjalan di sana, maksud isu-isu terhangat kalau dari perpustakaan itu apa, Pak? Baik, jadi kalau kita bicara kegiatan keseharian, ya memang kita akan berusaha sebanyak mungkin mendekatkan perpustakaan itu pada masyarakat dalam segala aktivitasnya. Jadi paling banyak hari ini kegiatan yang muncul ke permukaan itu inklusi sosial, inklusi masyarakat. Jadi bagaimana ilmu yang ada di perpustakaan itu langsung dikonkretkan di tengahnya masyarakat. Misalnya ya ada kegiatan melatih fotografi, video, latihan apalagi, pokoknya keterampilan ya yang langsung teknis, yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Tapi meskipun begitu bukan berarti kita akan serta-merta mengarahkan perpustakaan untuk menjadi perpustakaan yang apa ya istilahnya menjual sesuatu yang teknis. Kita tetap berangkat atau berdiri di atas relnya sejarah perpustakaan Bung Karno yang intinya ingin menggali kembali pemikiran tentang Bung Karno. Jadi semangat, pikiran, tindakan-tindakannya yang itu bisa dilihat di koleksi pustakanya. Kemudian itu kita pelajari kembali untuk kita diseminasikan, kita sebarkan kepada masyarakat. Nah, kebetulan kalau terkait dengan Bung Rangga Wisma yang ada di KPU, Komisi Pemilihan Umum yang kerjaannya menyelenggarakan coblos-mencoblos ya begitu ya. Dan itu adalah sebuah aktivitas yang sangat erat dengan sejarah perjuangan bangsa. Pada saat itu kontribusinya Bung Karno sangat banyak. Jadi makanya kita sering ketemu, kalau ada kesempatan kita akan kerembukan, akan diskusi meskipun itu tidak resmi tentang Bung Karno, tentang KPU, tentang pemilu, tentang demokrasi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, itu nanti ada pertanyaan tersendiri nih nanti kaitannya Pak Rangga dan juga Pak Budi dan perpustakaan Bung Karno. Nanti ada sesuatu yang spesial ini nanti. Iya. Oke, Pak, sebelumnya ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan Bung Karno dan juga kepemiluan di Indonesia. Pastinya ya, karena kita di Elektorial Podcast pastinya kita akan nyangkut-nyangkut tentang pemilu.
Yang pernah saya baca bahwa Bung Karno dan Bung Hatta saat menjabat itu ada yang menyebutkan bahwa itu bukan hasil dari demokrasi, itu merupakan sebuah mandat. Jadi sebagai utusan saja waktu itu memimpin, sehingga banyak yang menuntut untuk diadakan pemilihan. Apa benar seperti itu? Terus kemudian terkait dengan ini Pak, pidatonya beliau di tahun 1955 di Kongres Masyarakat Jawa Timur kalau nggak salah, terkait pentingnya pemilu untuk menjadikan sarana persatuan bangsa. Itu saya pengen tahu lebih banyak dari Pak Budi. Monggo silahkan. Baik, jadi bicara tentang pemilu pertama tahun 55, bicara tentang Soekarno-Hatta yang 45 itu menjadi dua pemuda unggul di tunggal. Tentu saja kita juga harus bicara sebelum itu terjadi. Iya. Jadi kita tidak bisa bicara tentang Indonesia tanpa kita bicara tentang sejarahnya. Meskipun kita akan sedikit mengungkapkan sejarah itu secara singkat, jadi tidak kita uraikan dalam bentuk hafalan-hafalan dan sebagainya. Jadi saya mencoba menyederhanakan cerita sejarah Indonesia ini dengan cara berpikirnya Bung Karno. Di tahun 61 Bung Karno pidato tentang Resubim. Di situ ada satu pemikiran tentang proklamasi dan deklarasi, proklamasi kemerdekaan dan deklarasi kemerdekaan. Jadi yang sering itu saya sampaikan kepada teman-teman muda yang sering diskusi di perpustakaan, pemikiran Bung Karno itu kalau disederhanakan, dikristalisasi apa sih? Ya Pancasila dan merdeka, ya proklamasi dan besok 18-nya itu ada itu intinya. Kalau 17-18 itu kita pahami betul, kita bisa uraikan betul, kita akan ngerti Indonesia itu apa, bagaimana sih. Nah, sedikit kita mulai, itu pengantarnya Pak. Yeah. Nah, masih prolognya. Ini saya menunggu ini Pak. Ya. Jadi ketika kita bicara 17 Agustus, proklamasi kami bangsa Indonesia, kalimat ini tiap hari Senin saya ikut apel. Sampai sekarang pun saya juga ikut apel. Jadi itu enggak dibacakan, yang dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi Pancasilanya masih dibacakan ya. Tapi kalau proklamasi 17 Agustus saja ya kalau okay. Nah, pertanyaannya adalah kami bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia apa sih? Bagaimana sih? Nah, kebangsaan. Kata intinya nanti kebangsaan, karena dengan kebangsaan itulah kita akan membangun persatuan. Persatuan itu kita akan menciptakan kekuatan. Bahasanya Bung Karno, Max Forming, Max Ascending. Kekuatan itu harus dibangun dan digerakkan untuk menuju kemana? Menuju merdeka. Nah, ini adalah sebuah pemikiran dialektis yang secara historis harus kita pahami. Jadi apa kaitannya nanti dengan pemilu, kita harus paham dulu. Jadi intinya nanti adalah persatuan. Nah, dulu Bung Karno tahun 33 telah menuliskan, kenapa sih kita terjajah? Kenapa sih kita tidak merdeka? Ya tidak merdeka karena dijajah. Iya, tidak merdeka itu tidak merdeka karena dijajah. Ya kenapa dijajah? Karena kita lemah. Kenapa lemah? Karena tidak bersatu. Indonesia masih bineka tapi belum ketemu tunggal ikannya. Nah, seperti itu. Ya bineka. Jadi kita terpecah dalam perpolitikan, dalam ekonomi, dalam intinya dicerai-beraikan. Nah, siapa yang mencerai-beraikan? Ya ada dua hal memang. Ada kekuatan internal, eksternal. Indonesia sendiri sedang suka untuk bikin keributan antar sesama kita. Dari luar mereka dengan sangat pandai, tapi pandai yang tidak bermoral, memanfaatkan kelemahan kita untuk diadu domba sehingga lemah, kita bisa terjajah. Nah, dibalik kemudian ketika kesadaran muncul, dijajah itu tidak enak ya, dijajah itu diapakan sih? Jadi saya sering dengan teman-teman muda itu ketika kita bicara secara lebih real teknis ya, dijajah itu diapakan sih?
Dijajah itu kalau Bung Karno mengatakan secara keilmuannya ya dipecah belah, diadu domba, dieksploitasi, diserap semua harta bendanya dan sebagainya. Enggak dikasih hak, tapi dikasih kewajiban saja. Nah, orang dikasih kewajiban bayar pajak, kewajiban tertib dan sebagainya, tapi hak-haknya enggak dikasihkan, diambil semuanya sama penjajah. Maka dari itu kehidupan bangsa Indonesia itu porak-poranda dalam segala aspeknya. Nah, itu tidak enak. Kalau mau enak tentu saja kita harus bisa bangun diri kita. Bangun diri kita itu syaratnya kita punya negara. Syaratnya negara kalau kita punya merdeka. Syaratnya kita bisa merdeka kalau kita punya kedaulatan. Syaratnya kedaulatan kalau kita bersatu. Nah, syaratnya bersatu kalau ada konsep yang mempersatukan dan itu bisa didesiminasikan kepada seluruh bangsa Indonesia ini sehingga bisa dipahami, dihayati, diamalkan bersama-sama. Muncullah persatuan itu. Jadi kita bicara tentang proklamasi itu tadi. Dan proklamasi ini berhasil dipertahankan. Karena seringkali dulu-dulunya banyak proklamasi-proklamasi yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang dulu itu tapi belum berhasil. Misalnya di Diponegoro, ya taruhlah, anggaplah itu sebuah proklamasi keinginan Diponegoro untuk bebas dari penjajahan, belum berhasil. Ya intinya banyak hal, karena kedaerahan, karena masih belum bersatu dan sebagainya. Maka dari itu 17 Agustus itu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan keindonesiaan yang seperti itu tadi. Nah, dan keindonesiaan itu ketika dituangkan jadi Pancasila yang intinya bisa menerima sekaligus bisa diterima oleh seluruh perbedaan. Ini kata Bung Karno sih. Saya lupa, tapi ingat saya itu Bung Karno di Surabaya bicara itu. Jadi di kongresnya masyarakat Jawa sepertinya itu Pak ya. Ya, setelah pulang dari Bali mampir ke kantor gubernuran, di situ bicara itu dan ada satu kata kalimat kalau nggak salah seperti itu. Jadi kenapa Indonesia merdekanya, proklamasinya bisa dipertahankan? Karena ada persatuan. Kenapa bisa bersatu? Karena punya Pancasila. Kenapa Pancasila itu bisa mempersatukan? Karena bisa diterima oleh seluruh perbedaan, sekaligus bisa menerima seluruh perbedaan. Lah itu proklamasi dan Pancasila. Nah, Pancasila yang dimunculkan Bung Karno 1 Juni menjadi 22 Juni, Piagam Jakarta menjadi 18 Agustus, sehingga itu menjadi punya apa ya, legal formalnya, de jure-nya 18 Agustus. Itu yang kemudian menjadikan kita bangsa Indonesia yang sampai hari ini, ya meskipun kita belum nyampe kepada tujuan akhirnya, tapi setidak-tidaknya sampai hari ini masih ada persatuan. Ya bolehlah kalau kita perbandingkan misalnya dengan Yugoslavia, ketika ada satu cerita Bung Karno ketemu dengan Bros Tito untuk menjaga, untuk memberikan warisan kepada Yugoslavia nanti apa. Nah, Bros Tito mengatakan, saya tinggalkan pasukan yang kuat, tentara yang kuat. Tapi kenyataannya negeri Bros Tito sampai hari ini terpecah belah. Dan Indonesia ketika ditanya, Bung Karno, apa yang Anda tinggalkan untuk Indonesia supaya kuat? Yang saya tinggalkan adalah Pancasila. Jadi pemikiran Bung Karno kalau kita kristali singkat ya Pancasila dan merdeka. 18 Agustus dan 17 Agustus. Karena Pancasila kalau tidak merdeka bagaikan manusia tanpa roh. Jadi Pancasila dibunyikan 1 Juni. Tetapi kalau tidak ada 17 Agustus, maka Pancasila 18 Agustus berarti nanti otomatis tidak ada. Betul. Pancasila tanpa merdeka tidak punya roh. Seperti itu. Nih, tapi pada perkembangannya ya Pak ya, yang saya baca juga kemudian di tahun 1957 atau 58 itu yang Bung Karno menyatakan bahwa saat itu ada perpecahan, ada banyak sedikit ada sedikit kerusuhan lah di tahun 1955 pada saat pemilu 1955 itu. Kemudian pemilu yang berikutnya Bung Karno itu berpesan bahwa
partai-partai ini sekarang itu ada penyakit baru. Mohon maaf, itu ada penyakit baru di masyarakat Indonesia waktu itu adalah penyakit kepartaian. Ya. Itu sepertinya juga mengarah ke masa yang sekarang ini kita alami, itu terkait dengan penyakit kepartaian. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak Rangga kalau terkait penyakit kepartaian yang juga sedikit dimaksud oleh Bung Karno, ya mungkin nanti bisa dijelaskan Ya. Pak Rangga dan juga Pak Budi. Oke, jadi kalau bicara tentang pemilu 1955, memang sampai hari ini kita membayangkan pemilu 55 adalah pemilu yang paling demokratis. Dikatakan demokratis karena masyarakat betul-betul tergerak dengan kesadaran. Ya, saya ingat betul kemarin dikasih tahu Pak Budi itu undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Ya. Dan undang-undang itu bukan tiba-tiba, karena sebelum itu ada undang-undang lagi di tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka itu, yang sampai pada tahun 53 undang-undang itu tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa diaplikasikan, ya, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut persoalan kepemiluan. Hanya bisa digunakan di pemilu lokal, karena di Jogja, di Manado 1951 itu ada pemilu lokal. Yeah. Lah yang menyangkut sendiri kaitannya dengan pendirian partai politik dan lain sebagainya di tahun 1955 itu jauh hari sebelum memang sudah adanya banyak partai politik yang kemudian bermunculan. Nah, partai politik yang ada ini tidak hanya sekedar menawarkan visi misi untuk kemudian masyarakat bisa memilih, namun juga mereka saling serang. Bahkan di beberapa buku sejarah dikatakan bahwa black campaign itu sudah kita kenal sejak tahun 1955, pemilu 55 itu. Jangankan black campaign, negatif campaign pun juga ada posisinya seperti itu. Nah, sehingga kalau kemudian melihat hari ini partai-partai yang ada, ketika kita kembali lagi menggunakan tagline pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, prosesnya sekali lagi yang harus kita lihat adalah jangan sampai hal ini kemudian menjadi bagian dari pecah belah seperti yang kemudian tadi dikatakan 56, 57, bahkan kembali ke konstituen yang lawas, ya, pembubaran 59 ya 59 konstituante. Ini karena memang posisinya pada waktu itu pasca pemilu sangat luar biasa sekali gerakannya, disintegrasinya sangat luar biasa sekali. Lah kita nggak pengen 2025 ke atas pasca pemilu 2024 ini terjadi lagi. Nah, hal yang kemudian paling harus diperhatikan adalah bagi para peserta pemilu, terutama partai politik. Jangan lagi kemudian partai politik ini sama seperti diingatkan oleh Bung Karno, jangan jadikan pemilu sebagai bagian dari medan pertempuran, ya, pertempuran memecah belah persatuan bangsa, tapi justru jadikan pemilu ini sebagai ajang adu gagasan. Bagaimana besok misalkan kita harus menangani pandemi COVID yang kemudian dampaknya sampai hari ini kita kerasa, krisis ekonomi, ya. Lalu kemudian RPJPN kita, rencana pembangunan jangka panjang nasional kita di 2025 habis. Kita pikirkan karena RPJPN ini berlaku sampai 2045, 20 tahun. 20 tahun ke depan pasca pemilu Indonesia mau dibuat apa? Direncanakan seperti apa? Karena GBHN kita sudah nggak ada, garis besar haluan negara kita. Nah, bahkan kalaupun ada rancangan atau rencana pengaktifkan kembali GBHN hanya pada persoalan ideologi bangsa, hanya di ruang-ruang Pancasila, tidak menyentuh substansi di ruang bangunan. Artinya apa? Pemilu 2024 ini menjadi sangat penting, sangat berarti lagi, ya, ketika kita mendengungkan pemilu sebagai bagian dari sarana integrasi bangsa. Jangan jadikan sekali lagi, ya, pemilu ini sebagai bagian dari medan pertempuran partai politik, ya, untuk memecah belah persatuan bangsa. Nah, inilah yang kemudian coba diambil oleh KPU intisarinya dengan kemarin kita juga melaksanakan yang namanya kirap, ya, kirap pemilu 2024, kirap pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, di mana dari Aceh, dari Kalimantan Utara, dari Papua, dari Nusa Tenggara itu kemudian nanti mereka akan konvoi bawa bendera partai nih, Pak, keliling. Ya, teman-teman nanti melewati Kota Blitar. Seluruh partai itu. Ya, bendera seluruh partai. Peserta apa? Iya, peserta pemilu diarak dari beberapa titik, ada 8 titik itu, lalu kemudian nanti akan finish di KPU di Jalan Imam Bonjol di kantor KPU RI. Ya, Kota Blitar nanti dilalui tanggal 8 sampai 14. Nah, insya Allah itu kan pas juga dengan bulan Bung Karno ini, ya, nanti
coba kita kemas, kita kreasikan bagaimana kita bisa merefleksikan pemilu sebagai bagian dari sarana integrasi bangsa. Termasuk juga terkait dengan ini ya, rancangannya KPU Kota Blitar bersama dengan Perpustakaan Bung Karno ya? Nah betul, jadi termasuk bulan 6 ya? Iya, insya Allah di bulan 6 kami kemarin sudah bersama-sama KPU Kota Blitar dengan UPT Perpusnas Bung Karno ini melakukan proses konsolidasi bahasanya, tidak lagi koordinasi tapi sudah konsolidasi. Kita punya gagasan untuk membangun namanya Rumah Pintar Pemilu Nasional. Yang insya Allah nanti keputusan ada di RI sama pimpinannya Pak Budi ada di Jakarta. Beliau akan melakukan proses MOU untuk kemudian ini akan ditempatkan Rumah Pintar Pemilu Nasional di UPT Perpus Nasional Bung Karno. Ya ini sebagai ikhtiar kami, ya ikhtiar kita bersama untuk kemudian bagaimana pemilu sebagai sarana integrasi bangsa ini bisa menyebar luas dari Blitar untuk Indonesia, gitu ya. Ya betul. Karena saya juga pernah dengar pesannya Pak Budi, kalau kita bicara tentang Bung Karno itu pusatnya, rohnya itu ada di Perpustakaan Bung Karno. Leres ya Pak Budi ya? Semoga begitu. Semoga begitu. Gitu. Oke, kembali lagi. Kalau kita berbicara tentang pemilu, tentang integrasi bangsa, kita juga nggak boleh melupakan tentang Bapak bangsa kita, Dwi Tunggal yang sudah menyatukan kita dalam menjadi satu negara yang utuh dengan proklamasinya. Pesan-pesan selama berlangsungnya pemilu Pak, dari 1952 beliau sudah berpidato terkait dengan pemilu seperti itu pesan-pesan yang ada di dalam pidatonya beliau itu kalau misalkan dirangkum itu seperti apa Pak? Poin intinya. Ya baik, terima kasih. Sama seperti yang dikatakan Mas Rangga tadi, pemilu itu sebagai ajang, intinya kalau dibalik, jangan jadikan pemilu sebagai wahana ajang untuk berantem, untuk pecah belah, tapi justru itu menjadi ajang untuk mengkonkretkan Pancasila. Pancasila itu filsafat, Pancasila itu konsep berpikir, Pancasila itu cita-cita, Pancasila itu arah tujuan berbangsa, Pancasila itu karakter bangsa, pemersatu dan dasarnya dan lain-lain sebagainya. Itu kita konkretkan. Dikonkretkan dalam berbangsa bernegara seperti tadi Mbak Esti katakan di awal, Soekarno-Hatta jadi presiden dan wakil presiden kan belum dipilih oleh rakyat, jadi rasanya kurang legitimate begitu ya. Iya. Nah, sehingga memang ya tidak hanya itu, karena memang sistem demokrasi memang mengharuskan ada pemilu. Kalaupun sampai pemilu terjadi 55 dari tahun 45 itu 10 tahun, itu maklum secara historis kita lihat 45 dikumandangkan proklamasi, Belanda segera datang ke sini, kita dibikin ribut sampai 49. Itu suatu masa yang seluruh energi kita adalah untuk mempertahankan kemerdekaan, yang penting pokoknya Belanda pergi dari sini. Nah, itu taraf itu Bung Karno menamakannya taraf suatu periode tertentu, saya lupa, survival kalau nggak salah itu. Nah, 50 sampai 55 ini kita sedang perbaikan, nah, terutama yang harus dilakukan pemilu. Tapi tidak hanya pemilu sebenarnya yang jadi PR waktu itu. Pemberontakan di daerah masih sangat kencang. Irian Jaya belum masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pemerintah negara belum punya legitimasi. Banyak PR-nya. Jadi supaya kita bijaksana memahami sejarah. Jadi jangan menghakimi. Lah dulu memangnya ngapain aja kok belum sempat pemilu. Saya kira itu sebuah hal yang enggak bijaksana sekali. Mengingat permasalahan itu yang sangat luar biasa. Jadi 350 tahun Belanda ada di sini itu tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan sistem yang enak, tidak meninggalkan mentalitas yang baik, bubrah semuanya. Itulah warisan yang diterima oleh Bung Karno dan kawan-kawan dari 45 nanti bahkan sampai masa akhir Bung Karno. Nah, ini belum selesai urusan ini. Nah, jadi Soekarno-Hatta. Kita lihat nanti Soekarno-Hatta itu pecah tahun 56. Desember 56 Pak Hatta
bercerai secara politik dengan Bung Karno. Tapi secara politik, secara pribadi yang saya pahami, beliau adalah negarawan yang tetap sangat menjaga persatuan kesatuan. Nah, itu nggak lepas dari pemikiran perbedaan yang ada di mindset mainstream politik Indonesia. Yang satu ingin NKRI persatuan dengan negara kesatuan, yang satu ingin liberal dan sebagainya. Dan itu menjadikan kehidupan politik di Indonesia luar biasa tidak stabilnya. Indikatornya, Bung Karno tahun 57 memberikan angka 12 atau 13 tahun Indonesia merdeka ini, kabinet ganti 17 kali. Jadi satu kali kabinet itu tidak sampai 1 tahun kerja. Nah, salah satunya ya karena nggak punya overall planning, dan ketika kita menerapkan demokrasi liberal itu 50 plus 1 menang, nah, ini tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh semua sila yang ada. Jadi Pancasila nggak bisa dilihat satu persatu, tapi satu kesatuan yang utuh. Di mana akhirnya terjadi di situ kabinet jatuh bangun, plus dengan pemberontakan di daerah yang teriak-teriak nggak sabar ingin cepat dibuatkan kue-kue pembangunan, nggak sabar akhirnya berontak sendiri-sendiri. Ya mungkin mereka juga kurang paham. Ya nggak sabar itu tadi loh, kita belum dewasa berbangsa bernegara, bahwasanya kalau kita mau masak itu tentu saja kan mau nanam dulu, panen dulu, diproses dulu dan sebagainya. Jadi ini yang nggak sabar teriak cepat ingin dapat kue, sementara sistem yang ada ini belum jalan, politik belum stabil, menciptakan, kalau Bung Karno mengatakan, sebuah bangsa yang hampir hancur karena merobek-robek badannya sendiri. Nah, ini jadi Bung Karno mengatakan ini bangsa ini berjalan di pinggir jurang perpecahan. Jadi tahun 55 itu dikatakan tadi demokrasi yang paling demokratis dengan indikator diikuti oleh persentase penduduk yang banyak. Tetapi nilai yang ada di dalam demokrasi yang dijalankan oleh yang terpilih ini, elit-elit politik ini, ternyata adalah belum didasarkan penghayatannya kepada satu ideologi Pancasila. Semuanya masih ingin mengangkat ideologinya sendiri-sendiri, jadi ribut yang ada di situ. Jadi dikatakan Bung Karno, akhirnya tahun 57 Bung Karno bikin pemikiran revolusi mental. Nah, kenapa mentalnya perlu direvolusi? Karena mental terjajahnya masih sangat nampak sekian tahun. Minderwertigkeit kompleksnya, sehingga nggak percaya diri pakai pemikiran keindonesiaan kita, masih ada beberapa yang ingin mengganti dasar negara. Maka itu perlu ada dipilih konstituante dan anggota DPR supaya bisa menjadi hakim dari segala masalah politik yang berjalan ini. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak terjadi penghakiman yang adil dan tepat yang akhirnya membawa sejarah bangsa kita kepada dekret Presiden 5 Juli itu. Karena konstituante DPR RI yang ini yang belum menghayati Pancasila ini kelihatan sekali mereka begitu menonjolkan perbedaan daripada ingin membangun persatuan berdasarkan Pancasila itu. Ini PR besar ini Pak Rangga sepertinya ya Pak Rangga ya. Karena kalau ini berkaca kembali ke 1955, pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis karena tingkat partisipasi masyarakatnya besar sekali waktu itu. Ini sekarang kan kebetulan Pak Rangga di sini kan bagian partisipasi masyarakat Pak Rangga ya. Parmas. Oke, partisipasi mas-mas. Mbak-mbaknya kemana ini Pak jadinya? Oke, terkait dengan partisipasi masyarakatnya. Kalau tahun itu masyarakatnya berlomba-lomba berpartisipasi untuk ikut serta dalam pemilu karena tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Budi bahwa banyak unsur-unsur di baliknya. Kenapa kok mereka berlomba-lomba untuk ikut di pemilu, termasuk salah satunya untuk merubah ideologi ya Pak ya.
tim-tim yang merubah itu. Nah, kalau sekarang ini Pak, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga persatuannya teman-teman pemilih kita tetap menjaga persatuan, tapi partisipasinya juga tinggi. Ini bagaimana Pak? Oke, jadi kalau kita melihat sedikit flashback ke 2019, partisipasinya itu kan sempat turun Pak, di 2009, di 2014 itu partisipasi turun. Sementara 2019 ini naik lagi, ya. Tapi 2019 itu posisinya ketika partisipasi tinggi itu tidak disertai dengan proses penstabilan ruang-ruang politik, sehingga pasca pemilu terjadi polarisasi yang kemudian sangat dahsyat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di ruang-ruang partisipasi per hari ini kita bisa ukur di beberapa tahapannya. Contoh misalkan kaitan dengan jumlah pendaftar aja kemarin di ad hoc, ya. Di ad hoc kita bisa mengukurnya partisipasi itu kan tidak hanya orang yang kemudian datang pemilu, tapi bagaimana kemudian partisipasi dalam prosesnya juga. Yang daftar PPK itu hampir kurang lebih 12 kali lipat dari jumlah yang kemudian kita butuhkan. Yang daftar PPS ya itu jumlahnya juga lagi-lagi 5 kali lipat dari jumlah yang kemudian dibutuhkan oleh KPU untuk bertugas. Terlebih partisipasi pasca kemudian terpilih teman-teman PPS kemarin di dalam hal segmen pemilih perempuan itu ada 36%, ya. Ini proses partisipasi penyelenggara pemilih tertinggi kalau kita lihat di proses keterwakilan teman-teman di perempuan. Yang artinya apa? Sebenarnya indikasi dari proses partisipasi masyarakat itu sendiri itu harus dibarengi dengan paskanya itu, ya, paskanya itu. Contoh misalkan kalau kita ngukur partisipasi masyarakat yang kemudian di PPS kemarin itu kemudian tertinggi perempuan, bisa kerja nggak sih orang-orang? Jangan-jangan kita hanya ngukur, oh ini kita partisipasi perempuan ini sudah sangat luar biasa dalam proses pemilihan di teman-teman PPS kemarin. Tapi ternyata setelah itu kacau, ya, coklit kacau, verifikasi faktual dan kegiatan-kegiatan lain kacau dan sebagainya, perekrutan pantarlih kacau dan sebagainya. Tapi nyatanya alhamdulillah nggak, sampai hari ini lancar semuanya. Nah, sama kalau kita kemudian mau bandingkan di 2019, partisipasinya tinggi, sekitar 83% ya di tingkatan nasional. Di kita ada 84%, kita berada di tingkat nasional. Tapi pasca itu, ya mohon maaf, ini ada proses polarisasi. Si A, si B yang kemudian itu posisinya terpecah belah. Yang akhirnya apa? Posisi pembangunannya, ya meskipun kemudian rata, pemerataan pembangunan jalan, ya, tapi kita lihat hari ini disparitasnya sangat tinggi di masyarakat, ya, kita ngomong disparitas tinggi. Nah, pemilu yang berkualitas harusnya itu kemudian juga memperhatikan aspek pasca pemilunya, ya, termasuk ini yang kita kejar di 2024, ya, ketika kemudian nanti terpilih para wakil-wakil rakyat, terpilih pemimpin yang kemudian jadi di eksekutif. Dan 2024 tidak hanya pada proses pemilu presiden wakil presiden, tapi nanti juga ada DPR RI, ada DPD RI, lalu kemudian ada DPRD provinsi, ada DPRD kota kabupaten. Itu di bulan Februari. Nanti November kita akan milih gubernur wali kota. Nah, yang prosesnya sekali lagi ya, partisipasi masyarakat ini kemudian harus diimbangi dengan pasca itu. Harus ada ruang-ruang yang produktif yang kemudian dikerjakan daripada kemudian harus terlibat dalam beberapa hal konflik. Untungnya kemarin itu dari dua kontestan yang ada akhirnya bersatu. Nah, itu yang kemudian akhirnya polarisasi terhenti. Nah, besok seperti apa? Ada 18 partai politik yang akan memperebutkan kursi di Senayan. Ya, kita belum tahu. Pendaftaran presiden masih nanti di pertengahan 2023. Kita belum tahu berapa calon presidennya besok. Nah, harapan kami tentunya sekali lagi adalah bagaimana pasca pemilu partisipasi masyarakat itu tinggi, ya, tapi pasca itu partisipasi masyarakat itu juga terlibat aktif membangun pasca pemilu. Tadi yang kemudian saya sebutkan paling minim adalah terlibat aktif dalam hal pemulihan ekonomi nasional, karena tidak hanya pandemi sebenarnya hari ini berkaitan dengan ekonomi nasional, karena juga ada resesi akibat perang di wilayah Eropa Timur sana. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana masyarakat bisa terlibat di dalam proses pembangunan. RPJPN kita habis, nanti diturunkan lagi ada RPJ Prop, ya, rencana pembangunan jangka panjang provinsi
tingkat provinsi dan di RPJ PD ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah itu kemudian juga habis. Bagaimana ide-ide untuk membangun Indonesia sampai 2045 ini bisa dicapai dengan baik. Saya pikir itu Mbak Es yang menurut kami sangat penting, tidak hanya sekedar kita kejar parmasnya tinggi, tapi keterlibatan masyarakat dengan partisipasi masyarakat tinggi, kualitas pemilu sebagai bagian dari standar integrasi bangsa ini kemudian bisa terwujud untuk pembangunan nasional. Oke, dari sini saya menggarisbawahi sedikit ya dari Pak Budi tadi yang terkait dengan pidato Bung Karno terkait untuk kita bagaimana pemilu ini menjadi sarana pemersatu bangsa. Poin utamanya seperti yang disampaikan Pak Rangga tadi, di mana pemersatunya itu bukan hanya saat pemilu ini berlangsung, saat akan menjalankan pemilu, tapi saat setelah kita pemilu, di situ kita bareng-bareng mendukung siapapun nanti yang memimpin kita. Jadi bukan berarti kita, oh itu pemimpinnya bukan pilihan saya. Yang seringnya seperti itu sekarang ya, yang terjadi di masyarakat banyak sekali. Oh yang terpilih ini bukan calon saya ini, bukan orang yang saya dukung. Jadinya malah saya cenderung merongrong, bukan malah mendukung untuk ke arah yang lebih baik, bukan memberikan kritik-kritik yang membangun, tapi kritik-kritik yang menjatuhkan dan cenderung menghancurkan program kalau yang saya lihat di masyarakat sekarang. Kalau Pak Budi sendiri dari kalau saya bisa bilang ini akademisi atau sejarawan Pak enaknya Pak? Apa ya? Saya kan dongeng. Pendongeng. Oke. Pustakawan progresif, Pak. Oke, baik kita punya sebutan baru sekarang ya. Seorang pustakawan yang progresif, revolusioner juga. Oke. Karena ini gini, ketika saya melihat Bung Karno, sebenarnya Bung Karno lah pustakawan besar Indonesia. Ya. Dan karyanya Bung Karno lewat literasi itu menghasilkan Indonesia merdeka dan ideologi yang diberikan untuk jadi dasarnya NKRI yang abadi sampai sekarang. Itu karya masterpiece-nya Bung Karno ketika beliau berliterasi. Jadi sebenarnya saya pribadi yang paling saya akui adalah Bung Karno pustakawan besar Indonesia. Sepakat. Saya sepakat. Bagaimana Bapak? Sepakat juga? Sangat sepakat. Oke, kita sepakat ini bertiga. Nanti kalau teman-teman yang lain kita harus sepakat juga pastinya ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan Pak dari Pak Budi, pesan untuk sobat elektoral semua yang menyaksikan podcast kita. Baik, tadi Mas Rangga bicara secara teknis pemilu, tentang Pantarlih, tentang Parmas dan lain-lain sebagainya, tentang juga partisipasi masyarakat pasca kalau ini sudah terpilih yang biasanya menghasilkan efek samping, gesekan-gesekan itu supaya ini bisa cepat kembali, hatinya tidak pecah, pikirannya tidak pecah karena perbedaan pilihan. Kembali kita kepada karakter jati diri bangsa, kembali kita kepada pemersatu bangsa. Jadi okelah, setelah kita bermain-main capek, mungkin luka dan sebagainya, obatnya adalah konsep pemersatu bangsa ini. Nah, ini yang sering saya rasa harus diinternalisasi secara terus menerus, antar bangsa, interbangsa, antar generasi, intergenerasi. Ya mungkin bagi kami yang masih balita ini, bayi 50 tahun mungkin masih agak terngiang-ngiang gitu kuliah-kuliahnya dosen kami. Tapi ketika saya di perpustakaan Bung Karno, saya baca langsung kuliah-kuliahnya Bung Karno tentang Pancasila. Yakinlah saudara-saudara, di situ ada sesuatu yang asik sekali untuk kita temukan, yang dulu tidak ada ketika saya kuliah di kampus. Ternyata adanya di pemikiran-pemikiran Bung Karno sendiri. Dan kita kalau saya keseharian, kebetulan saya bekerja sebagai pustakawan, SK-nya begitu, tapi kebanyakan ya tukang dongeng. Nah, jadi dongeng yang saya dongengkan adalah pemikiran Bung Karno. Tadi pemikiran Bung Karno yang real jadi pustakawan tak ceritakan kepada teman-teman sebangsa setanah air, atau mungkin kalau melalui platform internet ini bisa didengarkan oleh seluruh dunia, karena Bung Karno pun
pernah memproklamasikan bahwasanya Pancasila itu relevan dengan hati nurani manusia seluruh dunia. Itu disampaikannya di PBB. Nah, tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia yang punya Pancasila itu harus lebih concern, harus lebih care, harus lebih merasa memiliki. Bagaimana cara memilikinya? Karena yang kita miliki ini bukan sebuah benda macam mobil kita miliki kalau BPKB-nya ada di tangan kita. Tapi yang kita miliki ini adalah sebuah tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab, tidak hanya hak. Tanggung jawab untuk melestarikan Pancasila. Melestarikan Pancasila itu caranya adalah diri kita mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila itu. Jadi intinya di situ. Ketika nanti secara bersama-sama rakyat ini sudah sangat berkarakter Pancasila, maka sebagian rakyat yang jadi anggota KPU mesti gampang bersatu karena pakai Pancasila. Ketika sebagian rakyat ini menjadi kontestan pemilu, cepat kembali bersatu karena pakai Pancasila meskipun kemarin-kemarin sempat ribut dan sebagainya. Jadi tidak ada hal lain, kita kuatkan belajar bersama Pancasila. Dan sebagai orang Blitar yang mendapatkan rezeki yang sangat besar, wong Blitar yang punya amanah yang sangat hebat karena Bung Karno dimakamkan di Blitar, dan ketika rakyat Blitar ini mengukuhkan, mengatakan Blitar bumi Bung Karno. Kalau boleh saya memberikan sebuah pemikiran, Blitar bumi Bung Karno adalah sebuah tempat yang membumikan jasadnya Bung Karno, nomor 1. Nomor 2 adalah sebuah tempat yang rakyatnya ingin membumikan pemikiran, semangat, tindakan Bung Karno. Membumikan itu mensosialisasikan, menginternalisasikan, mendesiminasikan, dan Pancasila sebagai ilmu dan amal, wong Blitar ini sebenarnya mendapatkan kesempatan pertama, prioritas untuk memberikan contoh belajar Pancasila, mengamalkan Pancasila, ilmu dan amalnya Pancasila itu seperti apa. Nah, monggo bersama-sama kita belajar bersama. Di KPU kita belajar tentang kepemiluan. Kalau di perpustakaan Bung Karno kita belajar ilmunya Bung Karno yang dalamnya salah satunya adalah demokrasi, dan demokrasi harus dikonkretkan dengan pemilu. Seperti itu. Baik, kalau dari Pak Rangga nih, pesan-pesan buat sobat elektoral semua yang ada di seluruh Nusantara yang bisa menyaksikan podcast kita terkait dengan pemilu yang akan kita laksanakan, seperti apa Pak Rangga? Sobat elektoral dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, pemilu 2024 ya, wabil khusus di tahun ini adalah sarana integrasi bangsa. Dan sekali lagi pemilu ya, kalau mau digarisbawahi, mengutip apa kata Bapak Ketua KPU RI, adalah musyawarah besar rakyat Indonesia. Yang namanya musyawarah sekali lagi adalah merembukkan sesuatu, membicarakan sesuatu, menentukan sesuatu untuk nasib bangsa ke depannya. Jadi siapapun yang kemudian sudah terdaftar sebagai pemilih, silakan bermusyawarah untuk mencari mufakat ya di dalam proses pemilu besok di 2024. Sekali lagi, karena musyawarah panjenengan semuanya di dalam TPS itu adalah bagian dari proses yang menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya, baik itu dalam hal pembangunan, baik itu adalah dalam hal ekonomi, baik itu adalah dalam hal budaya, tentunya dalam spirit apa yang kemudian tadi dikatakan oleh Pak Budi Kastowo dalam hal mengimplementasikan ideologi Pancasila. Sekali lagi, tanggal 14 Februari 2024, catat tanggalnya ya, kita wujudkan hari itu sebagai hari cinta tanah air untuk kemudian kita bisa berbondong-bondong datang ke TPS dalam mengikuti musyawarah besar rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-bapak hebat yang ada di sini. Saya sendiri jadi grogi nih. Nanti saya mau ngomong apa sebagai closing di sini. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Budi Kastowo dan juga
Bapak Rangga. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di ruangan seperti ini dan kita bisa memberikan influence yang baik bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast kita. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan Sobat Elektorial semuanya, di sini saya mengutip, mohon maaf nih ya, saya ngerepek karena takutnya kalau saya salah bicara malah nanti dimarahin bapak-bapak berdua yang ada di sini. Oke. Ada satu kata-kata Bung Karno dalam sebuah pamflet di tahun 1945. Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartaian yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Jadi apapun yang terjadi nanti saat pemilu di 2024, harusnya kita bisa tetap bersatu mendukung siapa yang akan memimpin kita pada akhirnya. Seperti itu, nggih. Baik, Sobat Elektorial, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk episode kali ini, episode yang sangat spesial sekali bersama dua bapak-bapak hebat kita di sini. Dan sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya, dan pastinya dengan tema-tema yang lebih bersemangat lagi, lebih menggugah kita, lebih menggugah kesadaran kita semua. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam KPU melayani. Salam.